Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 23 Mei 2024. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung daripada masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki kalian menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu yang menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika saya bersama dengan anak-anak sekolah minggu, saya ngajar mereka tentang tubuh. Saya menyanyikan lagu lawas dengan gerakan-gerakan sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Nyanyiannya demikian. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yang jumlahnya lebih banyak mana? Saya tanya kepada anak-anak. Mata Romo, telinga, tangan, kaki. Itulah yang jumlahnya lebih banyak. Artinya apa? Kita diajak untuk lebih banyak melihat, mendengar, berkarya dengan tangan dan kaki kita, ketimbang ngomong, karena mulut ini cuman satu saja. Maka kita harus bijak dalam berkata-kata. Satu mulut saja udah bikin repot karena ia nggak berhenti makan, ngunyah mulu. Jadi tambah repot lagi ketika mulut ini tiada henti menghujat dan bicara, tiada jelas juntrungannya. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan disebut 3 bagian tubuh, yakni tangan, kaki, dan mata. Dan apabila bagian-bagian itu justru menyesatkan dan menghalangi kita untuk mengalami kesempurnaan hidup abadi, maka lebih baik kita pangkas, kita penggal, kita cungkil. Tentu maknanya bukan hurufiah. Ketika kita dosa dengan mata, terus matanya dicongkel pakai obeng. Bukan kayak gitu. Ketika kita berdosa dengan tangan, lalu tangannya dipenggal, dipotong.
Kalau gitu nanti di dalam kerajaan surga, saya yakin kalau ini diterjemahkan secara hurufiah, di dalam kerajaan surga semuanya difabel. Pasti karena semua berdosa. Tiap kali dosa mata cungkil, matanya cuma sebelah. Tiap kali dosa dengan tangannya potong, kakinya dipenggal. Semuanya nanti di surga kayak gitu. Tetapi maknanya bukan seperti itu. Makna firman Tuhan hari ini sangat indah, yakni kita diminta untuk membuang, bahkan membasmi dan melenyapkan hal-hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai karena satu bagian dari tubuh ini menyesatkan kita, kita jatuh terjelembab ke dalam dosa. Semua diri kita menjadi tercemar karena satu bagian yang sesat. Contoh ya, dalam ilmu kedokteran itu kan ada yang namanya amputasi, yakni memotong bagian tubuh yang rusak agar tidak merusak yang keseluruhan. Demikian juga makna sabda Tuhan hari ini. Jangan sampai bagian diri kita yang kecil merusak seluruh keutuhan, merusak seluruh habitus dan kebiasaan baik kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah citra Allah, dan sebagai citra Allah seharusnya kita menjadi garam. Maka di akhir firman Yesus mengajak kita agar menjadi garam di tengah kehidupan. Garam adalah kesaksian hidup yang memberi rasa enak, rasa nyaman, rasa asin. Garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Demikian juga dengan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Kita diutus untuk menjadi garam, memberikan rasa nyaman, rasa nikmat, rasa yang enak, mengawetkan persaudaraan dan persahabatan. Menjadi garam itu menjadi sesuatu yang baik. Jangan sampai kehadiran kita justru bukan menjadi garam, tetapi kehadiran kita malah menjadi duri bagi yang lain. Pengikut Kristus dipanggil bukan untuk menjadi duri, tetapi untuk menjadi garam di tengah kehidupan. Selamat menggarami, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.